Perkenalkan, nama saya Milda Wakirkwa, biasa dipanggil Email. Perkenalkan, nama saya Saul Kafia. Perkenalkan, nama saya Ola. Hai, perkenalkan, saya bernama Vini Dwiri, biasa dipanggil Vini. Nama saya Yusak. Perkenalkan, nama saya Sarah Patrick Kursi. Halo semua, perkenalkan nama saya Tin Elosak. Nama saya Calvin Sitohang. Baik, nama saya Avelina Palis Rapok, biasa dipanggil Avi. Nama saya Kemi Wakirkwa. Nama saya Agris Wistrijaya, biasa dipanggil Agris atau Tria. Nama saya Gerlis Pardir. Nama saya Yolan. Halo teman-teman, nama saya Alfrida. Pandangan saya tentang mereka. Saya? Oh. Oh. Saya enggak. Cowok yang bertato itu sebenarnya tidak semuanya. Orang biasa bilang begini, cowok yang bertato itu notabene dia rusak. Ya rusak dalam arti ya tidak pantas untuk kita dekati. Tapi sebenarnya tidak. Cowok yang bertato itu sebenarnya mereka punya seni begitu. Makanya dong tuangkan, dong gambar, dong punya badan. Oke, pandangan saya dengan karakter cewek yang tadi disebutkan sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, menurut saya pastinya lebih dominasi perspektif saya terhadap karakter perempuan yang seperti disebutkan tadi, pastinya negatif. Kalau cowok yang bertato, menurut saya sih itu terserah dari masing-masing orang ya. Setiap orang kan berbeda keinginannya dan menurut saya sih sah-sah saja kalau cowok bertato sih. Buat saya itu pilihan yang mereka pilih. Dan kebetulan saya orang yang bisa menerima itu semua. Selagi saya rasa itu tidak merugikan orang lain, itu tidak apa-apa. Itu saja. Menurut saya tuh kalau pandangan saya tentang cowok yang bertato tuh, kadang orang bilang cowok yang bertato itu nakal. Tapi maksudnya sekarang sudah jangan sama cowok yang bertato begitu. Biasa saja, kita tidak boleh nilai orang itu dari penampilan gitu. Cowok bertato itu menurut saya mengekspresikan seni dalam hidupnya mereka. Merokok. Kalau merokok bagi saya memang itu buruk. Pandangan kita semua itu memang laki-laki merokok itu buruk. Tapi itulah laki-laki, tapi tidak semua laki-laki merokok sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi agama kan paling ya kita katakan ya dosa, kurang baik, seperti begitu toh istilahnya kalau dari sisi agama. Tapi kalau dari sisi misalnya yang bertato, mereka lihat dari sudut pandang seni kan orang biasa bilang itu ya dia punya seni, itu ada gambar-gambarnya, mereka tidak gambar sembarang juga di tubuhnya mereka toh, pasti ada arti-arti tertentu yang mereka lekatkan di tubuh mereka. Pakai tato saja sih sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi kalau sampai merokok, berhubungan seks apa yang tidak benar tuh tidak bagus sih gitu. Oke. Tidak suka. Oke. Buat saya biasa saja. Karena itu dia punya hak, dia punya dan saya tidak bisa ikut campur soal apa ya. Kalau menurut saya sih saya kurang kurang setuju dengan melakukan hubungan seks di luar nikah gitu. Kalau soal cewek yang bertato, kalau saya sendiri juga bertato cukup banyak. Dan saya rasa tato itu sebenarnya seni sih. Jadi saya anggap cewek yang bertato itu juga dia lebih suka seni mungkin. Sebenarnya kalau saya sih bebas ya. Pandangan dia kan itu badan dari orang, terserah dia mau bikin apa, suka-sukanya dia kan. Terus kalau merokok juga percuma aja kalau kita larang sekarang. Tapi kalau yang dulunya dia masih merokok, kalau sekarangnya mau berubah juga pasti susah.
Ya itu tergantung kesadaran diri sendiri, kesadaran diri masing-masing. Terus kalau cowok yang merokok ya, kalau merokok ya itu dari kita masing-masing sih. Kalau menurut saya sih, saya tidak terlalu menjudge orang, kok mereka merokok, kok mereka bertato. Kalau saya sih bebas sih, terserah orang, itu keinginan mereka masing-masing sih menurut saya. Cewek yang bertato, kalau saya lihat cewek yang bertato aja jatuh cinta ya. Kalau dari saya yang pertama, bertato, merokok, hubungan badan itu pilihannya orang. Jadi kita tidak bisa menjudge dia tidak baik hanya karena dia bertato, atau hanya karena dia merokok, atau hanya karena dia berhubungan badan langsung kita bilang orang itu tidak baik, cowok itu tidak baik atau cewek itu tidak baik. Cowok merokok itu ya mungkin dia terpengaruhi dari lingkungan, atau mungkin orang tuanya juga merokok jadi dia juga ikut merokok. Kalau saya untuk cowok yang bertato itu seni. Jadi dia punya jadi tato itu seni. Bukan kita anggap mereka tidak baik, tapi menurut saya pribadi tato itu seni. Saya suka lihat tato kalau saya. Terus kalau cowok yang merokok, saya lebih seperti itu karena pergaulannya mungkin kita juga tidak bisa terlalu membatasi mereka. Saya kalau berteman dengan cewek yang merokok ya saya fine saja. Terus kalau soal cewek yang sudah tidak perawan, lebih ke pergaulan sih zaman sekarang. Tidak berhubungan gitu kayaknya mungkin agak susah, karena memang zaman sekarang seks bebas itu sudah cukup luas. Kalau tentang terkait hubungan seksi ya itu juga kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana caranya dia mau menjaga dirinya, atau dia mau terlibat dalam suatu pergaulan yang tidak bagus, ya itu lebih ke dia sendiri. Kalau saya ya lebih baik jadi diri sendiri aja. Sama sih prinsipnya sebenarnya, tergantung sudut pandang nih. Kalau untuk seks, merokok dan lain-lain toh. Jadi kalau kita berbicara secara umum, mungkin ada yang bisa menerima juga sih tentang cewek yang pernah berhubungan seks atau biasa melakukan hubungan seks dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka rasa hal-hal itu biasa karena mungkin tidak terlalu ini sih, menurut mereka ya itu biasalah mungkin. Tapi kalau kita lihat dari agama kan ya kurang, ya dilarang lah menurut, paling begitulah gambaran saya kurang lebih. Kalau orang yang merokok tuh saya tidak bisa bilang lagi tuh laki-laki yang merokok tuh dia buruk dan lain-lain. Itu tergantung dia mau merokok atau tidak. Begitu kembali ke diri sendiri gitu kakak. Tetapi menurut saya rokok itu kalau misalnya dia itu sudah mampu, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau saya punya orang tua bilang, kalau kau sudah bisa maksudnya kalau kau sudah punya uang sendiri, sudah kerja, kau mau melakukan apa, itu terserah kamu, karena itu menggunakan uangnya koi. Begitu. Tetapi rokok itu tidak baik. Kalau cewek yang merokok, kalau ceweknya masih muda itu agak berseni. Kalau suka yang mama-mama kayaknya saya kurang suka, apalagi kalau pas ada yang kecil ya. Untuk cowok yang mau berhubungan badan, mungkin itu kembali lagi pada diri masing-masing, karena kita sekarang di dunia yang serba bebas. Jadi untuk berhubungan badan, saya pikir di sini sekarang sudah tidak terlalu bagaimana kayak dulu pasti orang berpikir ini sudah begini, ini sudah begitu. Tapi kalau sekarang mungkin orang agak biasa, malah mungkin dalam perkumpulan sekarang itu menjadi trending topik. Terus kalau cowok yang macam apa katanya, kalau sudah pernah berhubungan seks, kalau kayak dengan perempuan lain begitu, bertiba-tiba macam dia ingin lakukan lagi hal yang sama setelah dia sudah punya perempuan di dalam rumah, terus dia mau ingin lakukan ke perempuan lain lagi, saya rasa itu bukan cowok yang baik-baik. Laki-laki itu pernah berhubungan seks, itu saya rasa namanya laki-laki pasti itu sudah laki-laki dan perempuan, laki-laki ke arah begitu pasti dong cepat gitu. Tapi kalau laki-laki yang pernah berhubungan seks terus kemudian dia mau mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik, kenapa tidak? Terus masalah seks bebas ini tidak baik, sangat-sangat tidak baik, karena bukan 90%, hampir sekitar
lebih dari 80 sampai 70 sampai 80% tuh anak-anak usia produktif tuh mereka terkena HIV/AIDS dengan sikap, dengan tindakan hubungan seks bebas. Jadi itu bahaya sekali. Dan Kalau cewek yang seks yang liar oke lah. Kalau menurut saya Kenapa gimana? Ini berat juga nih. Nonton kecil. Ya kembali lagi, kalau yang ini sih pasti mungkin agak berat. oh Tuhan. Tapi ini dijodohkan atau kita sendiri yang mau? Namanya takdir, itu dari Tuhan, saya tidak tahu. Bagaimana kalau cowok yang tadi, cowok yang bertato? Itu pertanyaan yang sulit ya menurut saya. Saya akan mencoba menerima, saya akan mencoba untuk melepas perspektif negatif saya terhadap dia dengan berbagai macam karakternya dia. Kalau dia bertato, isap rokok itu tidak apa-apa, tapi kalau dia melakukan hubungan seks di luar, tidak ingin sama sekali dengan dia gitu. Kalau buat saya sih tidak jadi masalah sih kan, karena kalau saya sampai dengan dia berarti itu saya punya pilihan. Itu pilihan. Seorang wanita memilih seorang laki-laki dengan segala kekurangan itu pilihan. Yang pasti saya punya standar untuk setiap orang yang mau dekat dengan saya. Dan saya tidak mungkin turunkan saya punya standar atau saya punya pilihan. Siapa saja yang mendekat dengan saya, tapi saya tetap pada saya punya standar gitu. Beberapa kali itu sangat dekat dengan orang-orang kayak begitu. Mau bertato, rokok, maksudnya tukang isap rokok. Kemudian dia bahkan dia juga tahu minum begitu, minuman keras, alkohol. Tapi bagi saya itu bukan hal yang perlu diperdebatkan kalau seandainya dia mau jadi orang yang baik begitu. Kalau saya sih, kalau memang jodoh ya tidak apa-apa, maksudnya karena kalau kita mau menuntut yang sempurna juga, kalau seandainya mereka menuntut ke kita yang sempurna juga, tidak mungkin kita bisa berikan juga. Jadi kalau memang mereka begitu ya kita harus menerima. Paling mereka juga pasti akan menerima kita padanya juga. Kalau saya sih, saya tidak bisa sih maksudnya belum bisa untuk menerima. Saya jujur aja, saya belum bisa untuk menerima. Saya akan bertanya dulu. Nah ini untuk masa depan saya. Walaupun sebenarnya agak bullshit sih kalau misalkan dibilang selama dia baik, selama dia mau berubah, selama dia mau apa, tapi untuk saya dia baik, kayak gitu pasti saya bisa terima dia apa adanya. Kalau untuk menjadi pasangan, ya selalu kita menerima masing-masing kekurangan kita. Kita punya masa lalu, dia mau melakukan sampai masa lalu, saya juga mau melakukan dia punya masa lalu, terus kita mau komitmen sama-sama untuk menjalin suatu hubungan yang lebih serius ke depannya, ya jadi masalah. Yang penting ya sama-sama kita. Kalau saya sih, kalau misalnya dia ditakdirkan menjadi saya punya istri, ya mau tidak mau kan saya menerima dia apa adanya toh. Ya walaupun dia sudah punya bertato, dia misalnya dia merokok atau misalnya dia pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, ya itu kan pasti bicara soal masa lalunya dia. Tinggalkan saat ini misalnya kita bersama, ya kita bagaimana membangun hubungan ini untuk ke depannya. Jadi kalau bagi saya sih sebenarnya tidak terlalu ini sih, tinggal bagaimana saya menerimanya dia saja sih. Kalau bisa menerima ya pasti kita punya hubungan bisa berjalan dengan baik. Ya kurang lebih begitu loh. Kalau saya selama saya nyaman sama dia terbuka sama saya tentang masa lalunya dan komitmen untuk mau jalan sama saya ke depan bagaimana, saya akan terima dia. Kalau menurut saya, kita tidak bisa lihat perempuan atau cewek itu pada saat yang sekarang, tapi saya lebih pikir ke depan. Artinya
kalau perempuan itu bisa kasih masa depan yang baik, itu lebih baik dibandingkan cewek yang sekarang dengan penampilan cantik, karena semua itu pasti bisa berubah toh. Kalau saya mencari lelaki tuh yang menerima saya juga apa adanya. Jadi otomatis kalau dia menerima saya apa adanya, saya juga akan menerima dia apa adanya. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, semua tidak luput dari kesalahan. Kalau dari saya sendiri, demi apa? Tidak kalau misalnya dia sudah cowok yang tadi yang sudah bertato, merokok sama udah pernah berhubungan seks begitu, saya otomatis kalau dari saya sangat tidak mau. Ya gitu. Tapi kalau memang dijodohkan juga ya pasti orang tua mana yang mau anaknya menikah sama cowok yang tidak benar gitu maksudnya. Halo saudara dong. Oke, itu tadi perspektif dari beberapa orang yang kami interview mengenai suatu isu. Nah, menurut kami berdua, Tuhan itu menciptakan setiap kita berbeda. Demikian pula dengan pola pikir kita yang pasti berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana teman-teman dan sahabat kita, apa yang kita baca, dan dengan siapa kita bergaul. Oke, kemudian kalau Tom berbicara mengenai perbedaan pendapat atau pandangan, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi, menurut Tong dua, itu merupakan hal yang sangat wajar. Di sini, Tong harus belajar untuk menghargai pendapat orang lain, cara menjustifikasi orang lain, cara memaksakan Tong punya pendapat ke orang lain, dan melihat segala sesuatu di luar dari Tong punya sudut pandang sendiri. So, ingat ya, jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang dapat memecah belah kita dan buat Tong punya hubungan dengan orang lain jadi rusak ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ada hal positif yang kami bisa ambil ya. Dah, Tuhan berkati. Kamu semua jangan lupa like, komen, share, dan subscribe